Kita lanjutkan pembacaan Kejadian pasal 43. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Kelaparan di negeri itu sungguh dahsyat. Setelah gandum yang mereka bawa dari Mesir habis dimakan, ayah mereka berkata, "Pergilah lagi membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Jawab Yehuda kepadanya, "Orang itu telah memberi peringatan keras kepada kami. Jangan sekali-kali melihat mukaku lagi, kecuali adikmu ikut bersama kamu. Jika engkau mengizinkan adik kami pergi bersama kami akan pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mengizinkan dia pergi, kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, jangan sekali-kali melihat mukaku lagi, kecuali adikmu ikut bersama kamu." Lalu Israel berkata, "Mengapa kamu mendatangkan kesengsaraan ini kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kamu masih mempunyai seorang adik?" Jawab mereka, "Orang itu menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Masih adakah saudaramu yang lain?" Kami telah memberitahukan semua kepadanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana mungkin kami tahu bahwa ia akan berkata, "Bawalah adikmu itu ke sini"? Lalu kata Yehuda kepada Israel ayahnya, "Izinkanlah anak itu pergi bersamaku. Kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup. Jangan sampai kita mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menjadi jaminan baginya. Engkau boleh menuntut tanggung jawab dariku mengenai dia. Jika aku tidak membawa dia kembali ke hadapanmu, aku berdosa kepada engkau seumur hidupku. Seandainya kita tidak menunda-nunda, mestinya sekarang kami sudah kembali untuk kedua kalinya." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, lakukanlah ini. Ambillah dan bawalah hasil terbaik negeri ini dalam wadah gandummu kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, kacang pistasio dan buah badam. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilapan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan pergilah kembali kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu, supaya ia mengizinkan saudaramu yang lain itu dan Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika aku terpaksa kehilangan anak-anak aku, biarlah aku kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya dan juga Benyamin. Mereka pun berangkat menuju Mesir dan menghadap Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, berkatalah ia kepada pengurus rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah ternak dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersamaku tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang diperintahkan Yusuf dan membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Kita dibawa ke sini oleh karena uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada kunjungan pertama itu, supaya kita disergap dan ditangkap untuk dijadikan budak, dan keledai kita diambil." Mereka pun mendekati pengurus rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Maaf Tuhan, kami dulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing di mulut karung tetap utuh jumlahnya. Sekarang kami membawanya kembali. Selain itu kami juga membawa uang untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu dalam karung kami." Namun jawabnya, "Tenanglah, jangan takut. Allahmu dan Allah ayahmu telah memberikan kepadamu harta dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian Simeon dibawanya keluar kepada mereka. Orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu memberi mereka air untuk membasuh kaki. Ia juga memberi makan keledai mereka. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan sambil menantikan kedatangan Yusuf pada tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka untuk Yusuf ke dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia menanyakan keadaan mereka. Katanya, "Bagaimana keadaan ayahmu yang sudah tua yang kamu sebutkan itu? Masih hidupkah dia?" Jawab mereka,
ayah kami, hambamu itu, baik keadaannya, ia masih hidup." Sesudah itu mereka berlutut dan sujud menyembah. Ketika Yusuf mengarahkan pandangannya, dilihatnya lah Benyamin, adik seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebutkan kepadaku?" Katanya lagi, "Kiranya Allah memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Yusuf segera pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu melihat adiknya itu. Lalu dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar dan menangis di situ. Sesudah itu ia membasuh mukanya lalu keluar. Ia menahan gejolak hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang makan bersama mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama orang Ibrani, karena hal itu suatu hal yang menjijikkan bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka saling berpandangan dengan rasa heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi bagian Benyamin 5 kali lipat lebih banyak dari semua yang lain. Mereka pun minum dan bersukaria bersama dia. Amin.